Di sebuah desa kecil bernama Umu, di mana sawah hijau membentang luas dan bunga-bunga berwarna-warni bermekaran di sepanjang jalan, hiduplah seorang kakek bernama Pak Marwan. Usianya yang telah mencapai 65 tahun membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh penduduk desa. Ia adalah seorang pensiunan guru yang dikenal bijak, penuh kasih sayang, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Meskipun hidup sendirian di rumahnya yang sederhana, Pak Marwan tidak pernah merasa kesepian. Ia memiliki banyak kenangan indah dari masa lalu dan selalu berusaha untuk menyebarkan kebaikan di sekelilingnya. Suatu pagi yang cerah, saat embun masih menempel di daun-daun, Pak Marwan memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Ia menikmati udara segar dan keindahan alam yang mengelilinginya. Dalam perjalanan, ia melihat anak-anak bermain di lapangan, para petani yang sedang bekerja di ladang, dan wanita-wanita yang sedang mengumpulkan sayuran di kebun. Semua itu membuatnya merasa bersyukur atas kehidupan yang telah dijalaninya. Di tepi sawah, Pak Marwan melihat seorang gadis muda yang sedang mengumpulkan bunga. Gadis itu adalah Fitri, putri dari petani lokal yang dikenal karena kecantikan dan keceriaannya. Fitri berusia 20 tahun, dengan rambut panjang yang tergerai dan senyuman yang selalu menghiasi wajahnya. Ia adalah sosok yang ceria, penuh semangat, dan selalu siap membantu orang tuanya di ladang. Fitri seringkali terlihat di sekitar desa, membantu tetangga dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Ketika Pak Marwan mendekati Fitri, gadis itu mengangkat kepalanya dan tersenyum. "Selamat pagi, Pak Marwan," sapa Fitri dengan suara ceria. "Apa kabar hari ini?" "Selamat pagi, Fitri. Aku baik-baik saja, terima kasih." "Dan kamu? Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" jawab Pak Marwan sambil tersenyum. "Aku sedang mengumpulkan bunga untuk menghias rumah. Hari ini ada acara di desa, jadi aku ingin membuatnya lebih indah," kata Fitri dengan semangat. Pak Marwan terpesona oleh semangat dan keceriaan Fitri. "Bunga-bunga itu sangat cantik. Aku yakin rumahmu akan terlihat luar biasa," ujarnya. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Pak Marwan merasa nyaman berbicara dengan Fitri. Ia teringat akan masa mudanya, saat ia juga penuh semangat dan impian. Fitri menceritakan tentang kehidupannya di desa, tentang keluarganya, dan tentang harapannya untuk masa depan. Pak Marwan mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terinspirasi oleh semangat hidup gadis muda itu. Sejak pertemuan itu, Pak Marwan dan Fitri mulai bertemu secara rutin. Mereka sering berjalan-jalan di sekitar desa, berbagi cerita dan pengalaman hidup. Pak Marwan mengajarkan Fitri tentang seni dan sastra, sementara Fitri memperkenalkan Pak Marwan pada dunia modern melalui musik dan teknologi. Meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh, mereka merasa saling melengkapi. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon besar di tepi sungai, Fitri mengeluarkan sebuah buku puisi yang ia bawa. "Pak Marwan, maukah kamu membacakan puisi ini untukku?" tanyanya dengan penuh harap. Pak Marwan tersenyum dan menerima buku itu. Ia mulai membaca puisi yang indah. Suaranya lembut dan penuh perasaan. Fitri mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cara Pak Marwan menghidupkan kata-kata. Setelah selesai, Fitri bertepuk tangan dengan gembira. "Itu sangat indah, Pak. Kamu memiliki suara yang luar biasa." "Terima kasih, Fitri. Puisi adalah cara yang indah untuk mengekspresikan perasaan kita," jawab Pak Marwan, merasa bangga bisa berbagi sesuatu yang berarti. Hari demi hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Fitri mulai mengagumi kebijaksanaan Pak Marwan, sementara Pak Marwan merasa terinspirasi oleh semangat dan keceriaan Fitri. Mereka saling mendukung dalam setiap langkah, dan ikatan yang terjalin di antara mereka semakin kuat. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan di kebun bunga, Fitri tiba-tiba berhenti dan menatap Pak Marwan dengan serius. "Pak, apakah kamu pernah merasa kesepian?" tanyanya. Pak Marwan terkejut dengan pertanyaan itu. Ia berpikir sejenak sebelum menjawab, "Kadang-kadang, Fitri. Namun, aku selalu berusaha untuk mengisi hidupku dengan hal-hal yang positif. Dan sekarang, aku merasa beruntung bisa mengenalmu." Fitri tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Aku juga merasa beruntung bisa mengenalmu, Pak. Kamu adalah teman yang baik, dan aku sangat menghargai semua yang telah kamu ajarkan padaku." Malam itu, saat Pak Marwan pulang ke rumah, ia merenungkan perasaannya terhadap Fitri. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap gadis muda itu lebih dari sekadar persahabatan.
Namun, ia juga merasa bingung dan ragu. Apakah mungkin bagi seorang kakek untuk jatuh cinta pada seorang gadis muda? Ia berusaha menepis perasaan itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Di sisi lain, Fitri juga merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Pak Marwan. Ia merasa nyaman dan aman saat berada di dekatnya. Namun, ia juga bingung dengan perbedaan usia mereka. Meskipun demikian, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka semakin sering. Mereka berbagi tawa, cerita, dan impian. Setiap kali mereka bersama, waktu seolah berhenti, dan dunia di sekitar mereka menghilang. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada keraguan yang terus mengganggu pikiran mereka. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sungai, Pak Marwan menatap Fitri dengan serius. "Fitri, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting," katanya. Fitri menatapnya dengan penuh perhatian, merasakan ketegangan di udara. "Apa itu, Pak? Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita. Aku tidak ingin mengganggu hidupmu, tetapi aku tidak bisa menahan perasaanku lagi," ungkap Pak Marwan dengan suara lembut. Fitri terdiam, hatinya berdebar. Ia tahu apa yang akan dikatakan Pak Marwan, tetapi ia juga merasa bingung. "Pak, aku juga merasakan hal yang sama. Namun, kita memiliki perbedaan yang besar," jawabnya dengan suara pelan. Pak Marwan mengangguk, memahami keraguan Fitri. "Aku tahu, tetapi cinta tidak mengenal usia. Kita bisa saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Apapun yang terjadi, aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu." Fitri merasa terharu mendengar kata-kata Pak Marwan. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, tetapi ia juga merasakan ketertarikan yang kuat. Mereka berdua saling memandang, dan dalam momen itu, mereka menyadari bahwa perasaan mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Cerita ini berlanjut, menunggu untuk menemukan jalan yang akan mereka pilih. Apakah mereka akan berani menghadapi tantangan dan melanjutkan hubungan ini, ataukah mereka akan memilih untuk menjaga jarak demi kenyamanan masing-masing? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Hari-hari berlalu di desa Umu, dan hubungan antara Pak Marwan dan Fitri semakin mendalam. Setiap pertemuan mereka menjadi lebih berarti, dan kedekatan yang terjalin di antara mereka membuat mereka merasa seolah-olah telah mengenal satu sama lain seumur hidup. Meskipun ada keraguan dan ketakutan yang mengintai, mereka berdua berusaha untuk menikmati setiap momen yang mereka habiskan bersama. Suatu pagi yang cerah, Fitri datang ke rumah Pak Marwan dengan membawa sekeranjang buah segar. "Selamat pagi, Pak. Aku membawa beberapa buah dari kebun. Semoga kamu suka," katanya dengan senyuman ceria. Pak Marwan merasa terharu melihat perhatian Fitri. "Selamat pagi, Fitri. Terima kasih banyak. Buah-buah ini terlihat sangat segar," jawabnya sambil menerima keranjang itu. Mereka duduk di teras rumah, menikmati buah-buahan sambil berbincang-bincang. "Pak, aku ingin belajar lebih banyak tentang puisi. Aku sangat terinspirasi oleh cara kamu membacakan puisi itu kemarin," kata Fitri dengan antusias. "Baiklah, aku akan mengajarkanmu beberapa puisi yang aku sukai." "Puisi adalah cara yang indah untuk mengekspresikan perasaan kita," jawab Pak Marwan, merasa senang bisa berbagi pengetahuan. Mereka mulai membaca puisi bersama, dan Fitri sangat menikmati setiap bait yang dibacakan Pak Marwan. Suara lembutnya membuat kata-kata itu hidup, dan Fitri merasa seolah-olah ia bisa merasakan setiap emosi yang terkandung di dalamnya. Setelah beberapa saat, Fitri mengusulkan untuk menulis puisi mereka sendiri. "Bagaimana jika kita mencoba menulis puisi bersama? Kita bisa mengekspresikan perasaan kita tentang alam atau tentang persahabatan kita," usul Fitri. Pak Marwan tersenyum, terkesan dengan ide Fitri. "Itu ide yang bagus. Mari kita coba," katanya. Mereka mulai menulis, saling memberikan ide dan inspirasi. Dalam proses itu, mereka tidak hanya belajar tentang puisi, tetapi juga tentang diri mereka sendiri dan satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin sering menghabiskan waktu di kebun bunga di belakang rumah Pak Marwan. Kebun itu dipenuhi dengan berbagai jenis bunga yang berwarna-warni, dan suasana di sana selalu terasa tenang dan damai. Fitri sangat menyukai kebun itu, dan ia sering membantu Pak Marwan merawat tanaman-tanaman di sana. Suatu sore, saat mereka sedang menyiram bunga,
Fitri melihat Pak Marwan dengan penuh rasa ingin tahu. Pak, bagaimana kamu bisa begitu sabar dan penuh kasih sayang dalam merawat bunga-bunga ini? Tanyanya. Pak Marwan tersenyum. Merawat bunga adalah seperti merawat hubungan. Kita harus memberikan perhatian, cinta, dan kesabaran agar mereka bisa tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan persahabatan kita, Fitri. Fitri terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Pak Marwan. Ia merasa bahwa hubungan mereka memang seperti kebun bunga ini. Mereka saling memberi perhatian dan cinta, dan hubungan itu tumbuh semakin kuat. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketakutan akan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Malam itu, saat Fitri pulang ke rumah, ia tidak bisa berhenti memikirkan Pak Marwan. Ia merasa nyaman dan bahagia saat bersamanya, tetapi ia juga merasa bingung dengan perasaannya. Apakah ini cinta? Ataukah hanya sekadar persahabatan yang dalam? Ia berusaha menepis keraguan itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Di sisi lain, Pak Marwan juga merasakan hal yang sama. Ia merasa terinspirasi oleh semangat Fitri, dan setiap kali mereka bersama, ia merasa hidup kembali. Namun, ia juga tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah. Ia khawatir tentang pandangan orang lain dan bagaimana masyarakat akan menerima hubungan mereka. Suatu hari, saat mereka sedang duduk di tepi sungai, Pak Marwan memutuskan untuk berbicara tentang perasaan mereka. Fitri, aku ingin kita jujur satu sama lain. Kita telah menghabiskan banyak waktu bersama, dan aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita, katanya dengan suara lembut. Fitri menatap Pak Marwan, merasakan ketegangan di udara. Aku juga merasakan hal yang sama, Pak. Namun, aku khawatir tentang perbedaan usia kita. Apa yang akan orang-orang katakan? Jawabnya dengan suara pelan. Pak Marwan mengangguk, memahami keraguan Fitri. Aku tahu, tetapi cinta tidak mengenal usia. Kita tidak bisa membiarkan pandangan orang lain menghalangi perasaan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain, ujarnya. Fitri merasa terharu mendengar kata-kata Pak Marwan. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, tetapi ia juga merasakan ketertarikan yang kuat. Aku ingin mencoba, Pak. Aku ingin melihat kemana hubungan ini akan membawa kita, katanya dengan penuh keyakinan. Mereka berdua saling memandang, dan dalam momen itu, mereka menyadari bahwa perasaan mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain, terlepas dari apapun yang terjadi. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat. Mereka mulai berbagi lebih banyak tentang diri mereka, impian, dan harapan untuk masa depan. Fitri menceritakan tentang cita-citanya untuk melanjutkan pendidikan, sementara Pak Marwan berbagi tentang pengalamannya sebagai seorang guru dan bagaimana ia ingin terus memberikan kontribusi bagi masyarakat. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan-jalan di kebun, Fitri melihat Pak Marwan dengan penuh rasa ingin tahu. Pak, apa yang membuatmu bahagia? Tanyanya. Pak Marwan terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. Kebahagiaanku datang dari melihat orang-orang di sekitarku bahagia. Melihatmu tersenyum dan berbagi pengetahuan denganmu membuatku merasa hidup. Jawabnya dengan tulus. Fitri tersenyum, merasa terharu mendengar jawaban Pak Marwan. Aku juga merasa bahagia saat bersamamu, Pak. Kamu membuatku merasa dihargai dan dicintai, katanya. Malam itu, saat Fitri pulang ke rumah, ia merasa penuh harapan. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, tetapi ia juga merasa yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Mereka telah membangun ikatan yang kuat, dan cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang berharga. Di desa Umu, di mana kehidupan berjalan dengan tenang, Pak Marwan dan Fitri terus menjalin hubungan yang indah. Mereka saling mendukung, berbagi tawa, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, mereka berdua berkomitmen untuk menjaga cinta dan persahabatan yang telah mereka bangun. Cerita mereka belum berakhir. Masih banyak petualangan dan tantangan yang menanti di depan. Namun, satu hal yang pasti, mereka akan selalu saling mendukung dan mencintai satu sama lain, terlepas dari apapun yang terjadi. Festival Desa Umu tiba, dan suasana di desa itu dipenuhi dengan keceriaan dan semangat. Penduduk desa berkumpul untuk merayakan hasil panen, dan setiap sudut desa dihiasi dengan lampu warna-warni dan bunga-bunga segar. Suara tawa anak-anak, nyanyian,
dan musik tradisional mengisi udara, menciptakan suasana yang meriah. Fitri dan Pak Marwan merasa bersemangat untuk ikut serta dalam perayaan ini, dan mereka berdua telah merencanakan untuk menghabiskan waktu bersama di festival. Pagi itu, Fitri mengenakan kebaya berwarna cerah yang membuatnya terlihat anggun dan menawan. Ia merasa percaya diri dan bahagia, terutama karena Pak Marwan akan menemaninya. Sementara itu, Pak Marwan mengenakan batik yang rapi, terlihat lebih muda dan bersemangat dari biasanya. Ketika mereka bertemu di tengah keramaian festival, senyuman di wajah mereka mencerminkan kebahagiaan yang mendalam. Selamat pagi, Fitri. Kamu terlihat sangat cantik hari ini, puji Pak Marwan dengan tulus. Terima kasih, Pak. Kamu juga terlihat sangat baik. Aku tidak sabar untuk menikmati festival ini bersamamu, jawab Fitri dengan ceria. Mereka mulai menjelajahi festival, menikmati berbagai makanan tradisional yang disajikan, dan berpartisipasi dalam berbagai permainan. Fitri sangat menikmati setiap momen, dan Pak Marwan merasa bahagia melihat senyuman di wajah Fitri. Mereka berdua berbagi tawa dan cerita, menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Saat matahari mulai terbenam, festival semakin meriah. Lampu-lampu berkelap-kelip menghiasi seluruh desa, dan suasana menjadi semakin romantis. Fitri dan Pak Marwan menemukan tempat yang tenang di tepi sungai, di mana mereka bisa melihat pemandangan indah saat matahari terbenam. Pak, lihatlah betapa indahnya pemandangan ini, kata Fitri sambil menunjuk ke arah langit yang berwarna oranye dan merah. Seperti lukisan yang hidup. Pak Marwan mengangguk, terpesona oleh keindahan alam di sekitar mereka. Ya, alam selalu memiliki cara untuk mengingatkan kita akan keindahan hidup. Seperti hubungan kita, Fitri. Meskipun ada tantangan, kita bisa menemukan keindahan di dalamnya, ujarnya dengan bijak. Fitri menatap Pak Marwan, merasakan kedalaman kata-katanya. Aku sangat bersyukur bisa mengenalmu, Pak. Kamu telah mengajarkan banyak hal padaku, dan aku merasa beruntung bisa memiliki hubungan ini, katanya dengan tulus. Pak Marwan tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Aku juga merasa beruntung, Fitri. Kamu telah membawa kebahagiaan dan semangat baru ke dalam hidupku. Aku tidak pernah merasa sehidup ini sebelumnya, jawabnya. Mereka berdua saling memandang, dan dalam momen itu, mereka merasakan ikatan yang semakin kuat. Fitri merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya. Pak, aku ingin kita berbicara tentang hubungan kita. Aku tahu kita memiliki perbedaan usia, tetapi aku merasa sangat terhubung denganmu. Aku ingin kita melanjutkan hubungan ini, ungkapnya dengan penuh keyakinan. Pak Marwan terkejut, tetapi juga merasa bahagia mendengar pernyataan Fitri. Aku juga ingin melanjutkan hubungan ini, Fitri. Namun, kita harus siap menghadapi tantangan yang mungkin datang. Kita harus saling mendukung dan menghargai satu sama lain, katanya. Fitri mengangguk, merasa yakin dengan keputusan mereka. Aku siap, Pak. Kita bisa menghadapi apapun bersama-sama, jawabnya dengan semangat. Malam itu, saat festival mencapai puncaknya, mereka kembali ke keramaian. Di tengah kerumunan, mereka melihat sekelompok orang yang sedang menari. Fitri menarik tangan Pak Marwan. Ayo, Pak, kita ikut menari. Pak Marwan tersenyum, merasa terinspirasi oleh semangat Fitri. Mereka bergabung dengan orang-orang lain, menari dengan riang. Suara musik mengalun, dan mereka merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Dalam tarian itu, mereka merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang, dan hanya ada mereka berdua. Setelah menari, mereka duduk di bangku kayu di tepi festival, menikmati makanan yang mereka beli. Fitri melihat Pak Marwan dengan penuh rasa ingin tahu. Pak, apa yang membuatmu bahagia di usia seperti ini? Tanyanya. Pak Marwan terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. Kebahagiaanku datang dari melihat orang-orang di sekitarku bahagia. Melihatmu tersenyum dan berbagi momen-momen indah bersamamu membuatku merasa hidup. Jawabnya dengan tulus. Fitri merasa terharu mendengar jawaban Pak Marwan. Aku juga merasa bahagia saat bersamamu, Pak. Kamu membuatku merasa dihargai dan dicintai, katanya. Malam itu, saat festival berakhir, mereka berjalan pulang dengan tangan saling menggenggam. Fitri merasa hangat di dalam hatinya, dan Pak Marwan merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Mereka tahu bahwa hubungan mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan.
Di hari-hari berikutnya, mereka terus menghabiskan waktu bersama, saling mendukung dalam setiap langkah. Fitri mulai melanjutkan pendidikannya, dan Pak Marwan selalu ada untuk memberikan dorongan dan bimbingan. Mereka berbagi impian dan harapan, dan setiap hari terasa lebih berarti. Suatu sore, saat mereka duduk di kebun bunga, Fitri melihat Pak Marwan dengan penuh rasa ingin tahu. "Pak, apa yang kamu harapkan untuk masa depan kita?" tanyanya. Pak Marwan tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. "Aku berharap kita bisa terus saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Aku ingin melihatmu tumbuh dan mencapai impianmu. Dan jika kita bisa, aku ingin kita membangun masa depan bersama," jawabnya dengan tulus. Fitri merasa terharu mendengar kata-kata Pak Marwan. "Aku juga berharap hal yang sama, Pak. Aku ingin kita bisa bersama, menghadapi setiap tantangan yang datang," katanya. Mereka saling memandang, dan dalam momen itu, mereka tahu bahwa cinta mereka telah bersemi. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, mereka berdua berkomitmen untuk menjaga cinta dan persahabatan yang telah mereka bangun. Cerita mereka adalah tentang cinta yang melampaui batasan usia, tentang bagaimana dua jiwa dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Di desa Umu, di mana kehidupan berjalan dengan tenang, Pak Marwan dan Fitri terus menjalin hubungan yang indah, saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, mereka akan selalu bersama, siap menghadapi apapun yang datang. Cinta mereka adalah sebuah perjalanan yang indah, dan mereka berdua siap untuk menjalaninya bersama.